Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Pitaloka dari UPBJJ Palembang. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum uji makanan. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peran fundamental dalam metabolisme makhluk hidup. Secara kimiawi, karbohidrat didefinisikan sebagai senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2ON. Molekul ini memiliki fungsi utama sebagai sumber energi primer bagi sel, dengan kemampuan menghasilkan 4 kilokalori energi per gramnya. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu monosakarida atau gula sederhana seperti glukosa, disakarida atau gula kompleks seperti sukrosa, dan polisakarida atau karbohidrat kompleks seperti pati dan selulosa. Setiap jenis karbohidrat memiliki struktur dan fungsi biologis yang berbeda, namun semua memainkan peran penting dalam proses fisiologis tubuh. Metode deteksi karbohidrat menggunakan cairan Lugol merupakan teknik klasik yang efektif untuk mengidentifikasikan keberadaan pati dalam suatu bahan. Cairan Lugol yang tersusun dari larutan iodium dan kalium iodida memiliki kemampuan spesifik untuk bereaksi dengan molekul pati, menghasilkan perubahan warna yang dapat diamati secara visual ketika cairan Lugol diteteskan pada sampel yang mengandung pati. Akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan warna biru tua atau ungu kehitaman. Intensitas warna yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi pati dalam sampel. Prosedur deteksi dimulai dengan menyiapkan sampel yang akan diuji, misalkan potongan kentang, roti, atau beras, kemudian meneteskan cairan Lugol secara perlahan. Perubahan warna menjadi indikator langsung keberadaan karbohidrat kompleks, khususnya pati dalam bahan yang diuji. Baiklah, saya akan langsung melakukan praktikum uji makanan, yaitu uji karbohidrat. Saya sudah menyiapkan bahan dan alatnya, yaitu ada betadin yang mengandung kalium iodida, kemudian ada air secukupnya, ada telur, margarin, tepung terigu, gula pasir, nasi, pisang, kentang, apel, biskuit, dan tahu. Yang pertama ini saya akan menguji telur. Saya akan meneteskan cairan Lugol atau betadin ke dalam telur. Telur yang diambil ini adalah putih telurnya. Kemudian kita aduk, tambahkan sedikit air supaya larutannya bisa merata. Kemudian kita aduk dan dapat dilihat bahwa cairan Lugol hilang. Saya akan menguji margarin. Saya meneteskan beberapa tetes cairan betadin ke dalam margarin, kemudian mengaduknya. Setelah diaduk merata, warna Lugol menyatu dengan margarin dan tidak terlihat perubahan warna ungu atau biru keunguan. Kemudian selanjutnya yaitu tepung terigu. Saya akan meneteskan beberapa tetes cairan betadin ke dalam terigu, tapi sebelumnya saya akan melarutkan beberapa tetes air ke dalam terigu.
Jika terigu sudah larut dengan air, kemudian saya akan meneteskan cairan betadin ke dalam terigu tersebut dan mengaduknya hingga rata. Terlihat bahwa terigu berubah warna menjadi ungu. Hal ini menandakan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Selanjutnya saya akan menguji kentang. Sebelumnya saya akan melarutkan kentang dengan sedikit air. Kemudian saya meneteskan beberapa tetes ke dalam kentang dan terlihat bahwa terjadi perubahan warna pada kentang seperti warna biru ke ungu-unguan. Hal ini menandakan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Selanjutnya saya akan menguji pisang. Saya melarutkan beberapa tetes cairan betadin ke dalam pisang, kemudian mengaduknya secara merata. Terlihat bahwa tidak ada perubahan warna yang terjadi pada pisang dan warnanya kembali seperti semula. Selanjutnya saya akan menguji nasi. Saya akan melarutkan beberapa air ke dalam nasi. Saya meneteskan beberapa tetes cairan betadin ke dalam nasi. Terlihat adanya perubahan warna pada nasi seperti warna biru keungu-unguan pekat. Hal ini menandakan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Selanjutnya saya akan menguji gula pasir. Sebelumnya saya melarutkan beberapa tetes air ke dalam gula pasir. Kemudian saya meneteskan beberapa tetes betadin ke dalam gula pasir. Terlihat bahwa gula pasir tidak mengalami perubahan warna. Kemudian saya akan menguji tahu. Saya melarutkan sedikit air ke dalam tahu, kemudian mengaduknya hingga merata. Kemudian saya melarutkan beberapa tetes cairan betadin ke dalam tahu dan mengaduknya hingga merata. Dapat dilihat bahwa tahu tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Hal ini menandakan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Kemudian saya menguji potongan biskuit. Saya melarutkan beberapa tetes air, kemudian mengaduknya dan melarutkan cairan lugol atau betadin ke dalam biskuit. Terlihat bahwa awalnya terjadi perubahan warna, kemudian setelah diaduk merata, biskuit kembali ke warna asalnya. Kemudian saya akan menguji apel. Sebelumnya saya melarutkan sedikit air ke dalam apel dan mengaduknya. Saya melarutkan beberapa tetes cairan lugol di dalam betadin, kemudian mengaduknya. Terlihat bahwa tidak ada perubahan warna yang terjadi pada apel. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa yang mengandung karbohidrat adalah nasi, tepung terigu, dan kentang, dan bahan yang lainnya tidak mengandung karbohidrat.
Pentingnya metode deteksi ini terletak pada kemampuannya memberikan informasi cepat dan sederhana tentang kandungan karbohidrat dalam berbagai macam bahan makanan dan bahan biologis. Selain digunakan dalam laboratorium pendidikan, teknik ini memiliki aplikasi praktis dalam bidang pangan, pertanian, dan penelitian biokimia. Namun perlu diperhatikan bahwa metode Lugol memiliki keterbatasan, hanya dapat mendeteksi pati dan tidak efektif untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat lainnya, seperti gula sederhana. Untuk analisis lebih komprehensif, diperlukan metode tambahan seperti kromatografi atau spektrofotometri.